berdiri. Kita mau berdoa sama-sama, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kalau Kau boleh satukan kami di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan, kami siap untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin.
kepada hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Allah, kata lain selain terima kasih kepadamu ya Tuhan. Ya Allah, kami berterima kasih ya Tuhan. Semua yang kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua karena kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh hadir ya Tuhan pagi hari ini di ibadah yang terjadi ya Tuhan, itu semua karena kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ada lawatan-Mu yang besar terjadi di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia bisa melihat bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja ya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Setiap hati yang keras ya Tuhan, Kau lembutkan ya Tuhan. Setiap hati yang beku ya Tuhan, Kau luluhkan ya Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap hati yang masuk Kau isi dengan Yesus Kristus dan Kau isi dalam Roh Kudus ya Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan, ada Roh-Mu dalam setiap orang ya Tuhan. Kau mulai menyala-nyala dalam setiap orang ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang orang-orang ya Tuhan. Kami percaya untuk sungguh percaya ada waktunya yang akan datang ya Tuhan. Ada Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Api Pentakosta yang ketiga akan menyebar ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, lebih dari apapun ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan melawat setiap orang di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah atas Indonesia ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Setiap kejadian yang boleh terjadi ya Tuhan di awal tahun ini semua karena kehendak-Mu Tuhan. Semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kalau boleh ada tanah longsor, kalau boleh ada banjir, kalau boleh ada gempa ya Tuhan, itu semua karena Engkau yang memperizinkan ya Tuhan. Ada sesuatu yang indah yang Engkau kerjakan ya Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu adalah rencana kebaikan ya Tuhan, bukan kecelakaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan di awal tahun ini semuanya itu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau boleh ada kejadian-kejadian bencana alam ya Tuhan, ada lawatan yang akan terjadi ya Tuhan. Tuhan Yesus mau beri pesan pribadi ya Tuhan kepada orang-orang di sana ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Tuhan, Bapak Ma'ruf kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memimpin Bapak Presiden kami ya Tuhan. Apa yang ada dalam hati-Mu itu yang Kau tahu dalam Bapak Presiden kami ya Tuhan. Setiap rencana dari Tuhan itulah yang turun dalam hatinya ya Tuhan. Kami percaya, sungguh percaya Tuhan, Indonesia dipimpin oleh Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus pakai hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Setiap apapun yang dilakukan itu, biar itu memulakan, menyenangkan nama-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, kami percaya sungguh ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Gubernur kami ya Tuhan, sampai dengan wali kota, sampai dengan RT RW semua ya Tuhan. Kami berkati ya Tuhan, semua berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan, dengan rencana-Mu Tuhan dalam Indonesia Tuhan, atas Indonesia, atas Jawa Barat, atas Bekasi ya Tuhan. Kami percaya ada proteksi yang daripada-Mu ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Ada tembok-tembok Tuhan yang melindungi kami ya Tuhan, atas kota ini, atas negara ini, atas provinsi ini ya Tuhan. Kami percaya, sungguh percaya Tuhan, Roh Kudus yang melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan, hidup kami dipimpin oleh Tuhan Yesus ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Dr. Harjo ya Tuhan. Biar visi misi yang daripada-Mu turun atas dia ya Tuhan. Roh Kudus terus memimpin hidupnya ya Tuhan. Roh Kudus pimpin dia Tuhan, agar Ibu Izar Jenderal Gatot Subroto ini ya Tuhan, dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam rencana-Mu ya Tuhan, mengikuti apa yang kami inginkan ya Tuhan, bukan apa yang manusia inginkan ya Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan, semua yang baik turun Bapak Dr. Harjo ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, masa depan yang indah untuk GBI ini ya Tuhan, dan semua gereja-gereja dari Indonesia ya Tuhan, sampai ke ujung dunia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Saul Hardadi ya Tuhan, sebagai karyawan 5 kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memimpin hidupnya, Roh Kudus melindungi hidupnya, Roh Kudus yang memberikan visi misi tersendiri ya Tuhan bagi dia ya Tuhan. Biar yang 5 ini semakin maju lagi ya Tuhan, semakin intim lagi dengan Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Kami berdoa untuk kepenuhan ini ya Tuhan, gembala cabang kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terus kami berdoa Tuhan dirinya Tuhan. Setiap apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, sungguh percaya Tuhan, ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya Tuhan. Engkau yang melindungi keluarganya, Engkau yang melindungi jemaatnya, Engkau yang melindungi semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa
di tempat ini dalam 4 tahun ya Tuhan. Engkau berikan dia hati yang baru ya Tuhan. Engkau berikan dia hati yang membangun ya Tuhan. Engkau berikan dia isi hatimu ya Tuhan. Agar GWI M2 ini ya Tuhan dalam tanganmu ya Tuhan. GWI M2 ini sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Sekarang kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dan persiapkan diri kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk memberi Tuhan biar apa yang kami beri ini boleh menjadi memperluas pekerjaan
ini kami ada dalam ibadah ini, kami percaya Engkau beri kami ketenangan, Engkau beri kami kekuatan yang baru, Engkau beri kami sukacita yang baru. Bahkan pertolongan-Mu Tuhan ada buat setiap kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bicara pagi hari ini buat setiap kami Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menerjemahkan firman-Mu itu dalam hati setiap kami. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas, pikiran kami terbatas, tapi biar Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti lebih lagi firman-Mu itu Tuhan. Kami siap Tuhan ditaburi oleh firman-Mu karena Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk, kita beri kemuliaan dulu untuk Allah kita yang dahsyat. Terima kasih buat para imam musik yang melayani, mengangkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Harus semangat pagi ini ya, karena kalau bicara kita rasakan kasih Tuhan itu terpancar lewat wajah kita, terpancar lewat bagaimana kita memuji menyembah Dia, itu terpancar ya. Nah, saya pagi hari ini bersyukur kalau saya boleh jadi gini, kalau Bapak Ibu Saudara minggu kemarin kan kita udah pengumuman tuh, hari ini online ceritanya. Ternyata karena ada miss, kita salah ngerti, dipikirnya minggu ini tuh ada khotbah Paniko. Ternyata salah, Paniko udah khotbah di 1 Januari, sehingga di minggu ketiga nggak ada penayangan video lagi. Jadi akhirnya kita lah yang ada kutip gerak gerubuk gitu kan, info di grup gitu bahwa kita mau ada ibadah. Tapi memang saya percaya segala sesuatu tidak pernah kebetulan gitu. Segala sesuatu Tuhan izinkan gitu. Dan pagi ini pun sebenarnya ada anak Tuhan yang sudah rencananya itu dia mau datang dari Medan, mau ada rapat. Jadi gini, dia itu selama 2 tahun ini konseling dengan saya, dan kemudian Tuhan berkati hidupnya, pulihkan hidupnya, dan kemudian dia mau bersaksi gitu. Sebenarnya dia mau bersaksi. Jadi dia bilang, Bu, saya tuh ada rapat sebenarnya minggu pagi, tapi saya mau datang sore ya, Sabtu sore, supaya saya bisa ikut ibadah katanya. Dan kebetulan kebenaran, karena hari ini juga tadinya kita online, kok offline, oke, gitu. Tapi tunggu sampai tadi malam saya tunggu, kok gak datang gitu ya. Saya udah booking hotel buat dia juga, ternyata gak ada kabar. Saya nggak tahu ada apa gitu ya, saya nggak tahu. Tapi segala sesuatu ada dalam agendanya Tuhan. Segala sesuatu terjadi, Tuhan izinkan dalam rancangannya Dia. Nah, tema pagi ini juga pas, PowerPoint-nya rancangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini udah 2 minggu terakhir ini, khususnya masuk bulan Januari ya, bicara soal rancangan Tuhan itu amat sangat terus istilahnya berterngiang-ngiang atau terus ada di dalam hati saya. Dan bagi saya bukan cuma sekedar firman yang satu kali kita baca, kita bahas terus selesai, enggak. Pasti ada lagi yang Tuhan bukakan lewat setiap firman itu gitu. Jadi kayak kemarin juga full di tempatnya Pak Dani, kita juga bicara soal rancangan Tuhan gitu. Lalu di tempatnya Tante Foni juga rancangan Tuhan. Kemarin juga hari Jumat di rumah anak kul pemuda juga bicara tentang rancangan Tuhan. Tapi pagi ini waktu saya ternyata memang harus bawa firman di sini, saya tetap balik lagi bicara tentang rancangan Tuhan. Karena bagi saya Tuhan mau bicara khusus buat setiap kita. Memasuki tahun 2021 ini nggak main-main. Kita harus ngerti banget soal rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan buat setiap kita gitu. Karena dunia akan semakin jahat pada firman Tuhan, nggak semakin baik. Tapi rancangan Tuhan buat setiap kita itu baik adanya gitu. Nah, itu yang kita mesti ngerti banget gitu ya. Oke, slide berikutnya. Kita sama-sama baca ya. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan pada rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan Tuhan tentang kita, rancangan Tuhan tentang Bapak Ibu Saudara dan saya. Rancangan Tuhan. Kalau saya cuma berpikir kalau secara manusia, Tuhan ada di dunia ini ada berapa miliar manusia dan Tuhan punya rancangan untuk setiap kita itu beda-beda. Ada destiny masing-masing, gitu ya. Tapi goalnya memang tetap kita harus terkoneksi sama Dia, menyembah Dia. Dia adalah Bapa kita dan kita anak-anaknya, dan Dia mau bawa setiap kita ini sesuai dengan rencananya, rancangan Dia. Dan melalui hidup setiap kita itu rancangannya itu harus jadi, gitu ya. Nah, slide berikutnya. Arti rancangan, ya. Salah satu arti rancangan yang digunakan dalam KBBI kalau besar bahasa Indonesia adalah rancangan itu artinya yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, cita-cita, atau ia mempunyai rencana. Itulah rancangan. Tersusun di dalam pikiran. Kalau bahasa Inggrisnya, for I know the thoughts that I think toward you, say the Lord. Jadi pikirannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rancangan itu adalah pikirannya Tuhan. Pikirannya Tuhan buat siapa? Buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangin nggak? Tuhan itu berpikir loh tentang saudara. Tuhan itu berpikir loh, merancangkan hal yang penuh damai sejahtera itu buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu pikirannya Tuhan. Itu pikirannya Tuhan buat saudara dan saya. Enggak main-main. Saya selalu mikir, Tuhan, kok sampai Tuhan tuh mikirin saya seperti begitu ya? Tuhan kok sampai mikirin saya tuh amat sangat mikirin saya. Barangkali Bapak atau Ibu atau orang sekeliling kita gak pernah mikirin kita, cuekin kita. Kita bahkan seperti orang yang terabaikan, yang gak dianggap, gak dihargai. Itu bisa kita alami semuanya. Tapi kalau kita balik ngerti tentang firman yang tadi, bahwa rancangan Tuhan itu ada buat setiap kita. Ya ampun, mau istilahnya satu dunia gak peduli sama kita, tapi kalau Tuhan peduli sama kita itu cukup bagiku. Karena Tuhan yang peduli sama kita, Tuhan yang punya rencana dan rancangan buat setiap kita. Ya. Jadi arti dari rancangan itu tersusun di dalam pikiran. Ada gagasan, ada cita-cita, ada rencana. Ya. Nah, kalau bicara rancangan, next berikutnya, Tuhan memiliki rancangan atas hidup setiap kita. Rancangan atau rencana pikiran Tuhan itu dibuat sangat detail bagi setiap kita, seperti sebuah blueprint. Waktu kemarin di anak Koni, juga di anak muda, saya bilang soal blueprint. Barangkali banyak orang yang belum ngerti blueprint itu seperti apa bentuknya. Saya ambil di Google, ini salah satu contoh blueprint. Nah, dan juga kebetulan tadi malam itu Pak Dhani datang, ya. Pak Dhani datang ke rumah saya. Terus ternyata dia ngobrol soal blueprint, gitu. Jadi Pak Dhani ini kan sekarang lagi ada tugas, dia jadi pengawas proyek. Dan pengawas proyek itu membangun rumah nih ya. Jadi proyeknya itu bangun rumah. Lalu rumah itu dibangun dan ternyata rumah itu sudah hampir 2 tahun dibangun dan belum jadi. Sampai kita ngobrol, Pak, 2 tahun bangun rumah belum jadi. Itu masalahnya kenapa? Gak ada dana? Enggak, dana mah ada, banyak. Terus kenapa Pak? Ternyata blueprintnya udah ada, tapi yang punya rumah, ini kayaknya gak cocok ya, saya rubah, bongkar. Ini, wah ini kelebaran, saya mau lebih kecil, bongkar. Oh ini tembok ini dia ini nutupin saya, bongkar. 2 tahun. Karena kenapa? Gak sesuai sama blueprint, mau-maunya sendiri. Sehingga blueprint itu udah ada, udah kalau saya lihat ya sampai
dicolek-colek biar ngeh gitu. Oh iya iya gitu. Karena kita itu Tuhan sudah punya rancangan, sudah ada blueprintnya kita. Setiap kita sudah ada blueprintnya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu bahwa setiap kita itu sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan yang bilang Tuhan itu sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan. Wah, mana mungkin? Ya kalau pikiran secara manusia nggak mungkin. Tapi itu Tuhan, Dia yang jadikan segalanya dan itu mungkin buat Dia. Bapak Ibu Saudara, itu ada di pikirannya Dia sebelum dunia dijadikan. Kita itu ada di pikirannya Dia. Kita ada di pikirannya Tuhan. Jadi masalah ada. Hari ini pun bagi saya tanda kutip sebuah masalah gitu. Kalau secara keuangan, waduh, saya udah booking hotel, tapi dengan segala pasti ada sesuatu sehingga tidak jadi datang. Akhirnya saya sama Mas Tony lah, kita bulan madu gitu ya di hotel, padahal rumahnya deket gitu ya. Lah habis gimana? Siapa yang mau? Kan saya yang dibayar gitu kan. Nah, itu bisa jadi bagi saya itu masalah. Tapi ya Tuhan izinkan segala sesuatunya. Dan kalau kita lihat dari sisinya kita itu masalah. Tapi dari sisinya Tuhan, ya barangkali memang saya udah lama sama Mas Tony, kita nggak berdua dan kita nggak bangun komunikasi dengan lebih baik. Kita terlalu sibuk hari-hari ini. Itu bisa aja. Itu dari kacamatanya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan. Tapi bagi saya, oh my God, Tuhan, kalau tahu yang anak Tuhan itu nggak datang, kan saya harus ambil hotel. Loh, itu kan maunya saya. Tapi maunya Tuhan, kita nggak pernah tahu. Tapi blueprintnya kita tuh sudah ada. Jalanin aja. Kalau kemarin Pak Dani bicara soal bangun rumah itu, kalau rumahnya 4 lantai, dari fondasi dibangun, naik lantai 1, lantai 2, lantai 3, gitu. Semua ada dalam rancangan Tuhan, dalam blueprintnya Tuhan. Dan kalau ini udah jadi, itu indah banget. Bapak Ibu Saudara, itulah hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan jadikan kita itu amat sangat indah, seperti bejana yang memang indah banget. Seperti kalau orang dulu ilustrasinya bikin periuk itu dalam apa itu ya, ghost itu ya, yang ya terus dihancurin, dibikin lagi. Tapi memang endingnya itu akan bagus. Cuma untuk jadi bagus itu memang dia harus diolah dulu, ya, supaya ada kerikil dibuang, ya. Ujung-ujungnya pasti indah. Hidup kita juga gitu, ya. Oke, next. 3 unsur yang diperlukan untuk meresponi rancangan Tuhan. Gitu. Kalau bicara, nama gampang ngomong soal rancangan Tuhan, tapi untuk menjalaninya itu nggak mudah. Ya memang nggak ada yang mudah, gitu. Karena memang kalau kita ada masalah atau katakanlah beban, itu kan sebenarnya melatih otot-otot kita untuk berkembang, melatih otot-otot kita untuk semakin besar. Kalau kita nggak pernah bergerak, kalau orang yang suka nge-gym, gitu ya, pasti tahu deh. Gitu. Kalau angkat beban, itu sebenarnya supaya untuk ototnya lebih besar. Kalau nggak ada beban, ya udah, tetap aja kaku ototnya. Tapi dengan adanya beban, semakin hari itu malah memang melatih otot supaya lebih besar. Demikian juga iman percaya kita. Tuhan izinkan masalah karena memang Tuhan mau ingin kita bertumbuh dewasa. Seperti yang pernah saya korbankan beberapa waktu yang lalu. Anak-anak nggak bisa dibebankan masalah, mereka masih anak-anak. Tapi semakin bertumbuh dewasa akan ada masalah karena sudah dewasa dong, dia harus mulai melatih hidupnya untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Ya. Nah, pertama itu 3 unsur ya. Yang pertama itu percaya. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Percaya Bapak Ibu Saudara? Ya. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang terbaik. Terkadang kalau kita manusia itu selalu lihatnya sudut pandangnya yang terbaik itu harus selalu yang bagus, yang sehat, yang
berkelimpahan, pokoknya semuanya ukuran yang baik itu selalu berpikirnya seperti itu. Tapi beda dengan Tuhan. Bicara baik itu bukan dari standar yang kita punya. Tuhan punya standar yang terbaik itu buat setiap kita itu pasti beda-beda. Tapi pasti akan jadi baik. Gitu loh. Pasti akan jadi baik. Gitu. Yang terbaik, ya. Nah, Mazmur 81 ayat 17 bilang gini, tapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Kita umat Tuhan. Tuhan kasih kita gandum yang terbaik. Gandum yang terbaik. Bukan gandum biasa, gandum yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak pasti ngerasain. Selalu mau beri yang terbaik buat anaknya. Selalu mau beri yang terbaik buat anaknya. Barangkali ada yang secara keuangan, aduh, duitnya pas-pasan. Tapi kalau bisa, anaknya aja yang makan, dia nggak usah makan. Karena dia mau beri yang terbaik. Yang terbaik buat Tante Foni, barangkali belum tentu yang terbaik buat saya. Kalau bagi Tante Foni, yang terbaik adalah tahu tempe. Itu sudah yang terbaik. Tapi barangkali kalau bagi saya, oh pizza dong yang terbaik. Gitu. Nah, kan beda kan? Padahal, tapi intinya yang terbaik sebenarnya yang Bapak mau kasih buat kita. Yang terbaik. Gitu. Nah, next berikutnya. Tuhan memperhitungkan waktu kita percaya. Jadi percaya itu Tuhan lihat waktu kita benar-benar percaya sama Tuhan. Kisah Abraham, ya, kisah Abraham. Kejadian 15 ayat 6 bilang gini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita baca kisah Abraham, kita akan geleng-geleng kepala. Karena kenapa? Abraham bertahun-tahun, bahkan sampai Sarah mati haid, dia nggak punya anak. Dia ingin banget punya anak, tapi istrinya mandul. Dan kemudian dia dengar Tuhan bilang, engkau akan kuberikan anak yang nanti akan mewarisi negeri, beranak cucu, banyak nanti anaknya. Oke, tunggu. Tapi lama nggak datang, ya. Tetapi di Kejadian 15, ya, waktu akhirnya Abraham itu percaya kepada Tuhan, ya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Jadi waktu Tuhan bilang itu, Abraham percaya. Memang waktu setelah percaya itu kemudian ada jenjang waktu yang cukup lama, tapi dia percaya. Awal dia percaya banget bahwa Tuhan akan memberikan dia anak, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Artinya Tuhan percaya bahwa dia adalah orang yang benar karena imannya kepada Tuhan. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Abraham juga percaya waktu setelah Ishak lama ditunggu, dan kemudian akhirnya setelah Ishak ada, udah mulai remaja, lagi manis-manisnya, ternyata Tuhan minta dia untuk dikorbankan. Secara manusia, Tuhan emang ini blueprintnya, seperti ini blueprintnya. Tuhan udah kasih, kok Tuhan mau ambil? Ini Tuhan blueprintnya. Kita gak bisa melihat dari sudut pandangnya kita, terlalu terbatas, terlalu sempit pemikiran kita. Tapi kalau Abraham di Kisah 11 ayat 19 itu nanti kita baca, Abraham waktu Tuhan bilang suruh serahkan Ishak, oke, Ishak kamu ambil kayu bakar, ayo ikut sama papa. Mau kemana pak? Ke atas, mau mempersembahkan korban. Siapa korbannya? Adalah pokoknya, padahal dia yang mau dikorbankan. Bapak Ibu, kalau kita jadi Abraham, gimana coba? Ya, nggak main-main peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak ini, nggak main-main. Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, dan kemudian Tuhan bilang kasih sama saya. Tapi Abraham percaya, karena Abraham itu percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, sehingga waktu nanti dia persembahkan Ishak, pasti Tuhan bangkitkan lagi kok Ishak. Itu yang ada di kepala dia, karena dia percaya banget gitu loh. Jadi ya udah, kalau memang Tuhan mau ambil,
Coba kita buka Kisah 11 ayat 19. Kisah 11 ayat 19 yang sudah dapat boleh baca. Ibrani ya? Ya, Ibrani 11 ayat 19. Benar. Ya, Ibrani 11 ayat 19. Yang sudah dapat boleh baca dengan suara yang keras. Kayaknya Yohanes aja deh, kayaknya badannya agak lebih besar, jadi pasti suaranya juga lebih besar. Demikian firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Terima kasih. Dia percaya. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Percayanya Abraham itu luar biasa. Jadi seperti kalau tadi ilustrasinya ceritanya Pak Dani tentang blueprint gitu. Blueprint itu kalau umpamanya yang punya rumah, saya mau bikin rumah, lalu saya minta blueprint seorang arsitek untuk bikin, pasti dia bikin. Pasti saya harus percaya dong sama arsitek itu, karena dia pasti udah tahu banget caranya, dia udah ahli di situ, dan dia lah yang memang kita percayakan untuk bikin blueprint itu. Gak mungkin saya minta anak SMA yang baru belajar gambar untuk bikin rumah saya dengan semua detailnya. Pasti harus seorang arsitek yang tahu blueprint. Saya mempercayakan rumah saya dibikin itu untuk seorang arsitek. Nah ini Tuhan, dia Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dan dia yang bikin blueprint setiap kita. Setiap kita itu ada di dalam pikirannya Tuhan. Demikian pula Abraham, dia percaya. Jadi unsur pertama percaya. Next, taat. Abraham saat diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang sangat dikasihinya, dia taat. Kita buka Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 2 dan 3. Firman-Nya, ya, saya baca di, kalau yang lihat bisa lihat ke depan. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasak pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Unsur kedua supaya blueprint itu terjadi adalah taat. Kita harus taat. Wah, gak gampang kalau bilang taat. Ampuni orang yang bersalah sama kita. Bisa. Gampang. Wah, susah. Tapi bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Dan kalau kita menyadari sungguh bahwa Tuhan itu terlebih dahulu mengampuni kita, masa iya kita nggak bisa melepaskan pengampunan buat orang-orang yang bikin kita sakit hati? Kita aja dosanya banyak dan Tuhan ampuni kita kok. Gitu, ya. Jadi kalau Tuhan bilang, firman-Nya bilang untuk mengampuni, lakukan bagian itu dan percaya dan lihat. Nanti Tuhan yang akan
sebagai sebuah kebenaran. Dia taat untuk memberikan Ishak dan kemudian Tuhan lakukan bagiannya. Kalau disuruh Tuhan bilang kepada kita untuk kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasih Tuhan di atas segalanya. Duh Tuhan, saya sibuk banget nih. Gimana mau ibadah minggu? Kayaknya teman-teman lagi pada mau ngumpul nih. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Banyak firman Tuhan yang sering kita dengar tapi kita abaikan karena kita lebih taat sama kedagingan kita daripada kepada Tuhan. Tuhan bilang jaga kekudusan. Duh gimana mau kudus Tuhan? Udahlah zaman gini mah apa-apa lah, dosa-dosa dikit. Gak bisa. Kalau bicara kudus, kuduslah engkau sebab aku kudus. Kita blueprintnya itu kudus, segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahkan kita itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan itulah kita. Dan Tuhan percaya bahwa waktu Tuhan berikan itu buat kita, kita sanggup melakukan. Sanggup, kita bisa kok melakukan semua yang firman Tuhan bilang sama kita, buat kita, ya. Dan kita juga harus taat saat Tuhan membentuk hati dan langkah kita. Nah, termasuk tadi waktu suruh mengampuni, waktu suruh kita mengasihi, waktu suruh kita menguduskan diri kita, hidup kudus, waktu kita disuruh untuk memberi. Wah, sekarang banyak loh orang yang duitnya banyak, tapi untuk memberi itu susahnya minta ampun. Karena bagi dia ya, uang ini ya buat saya. Padahal Tuhan bilang apa? Berilah maka engkau akan diberi. Dan saya lihat dan saya pun alami waktu kita memberi dengan keterbatasan kita, Tuhan perhitungkan itu. Kita orang-orang yang susah di sekitar kita bantu, kita tolong. Walaupun keadaannya kita pun terbatas. Kalau memberi dengan kita punya uang banyak itu gampang banget. Tapi memberi dengan keterbatasan kita, itu Tuhan lihat dari hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kita juga mau memberi buat orang-orang. Ya. Taat. Yang kedua adalah taat. Yang ketiga, sepakat. Nah, barangkali ini apa sih maksudnya sepakat? Blueprint itu bisa jadi, ya, rumah itu bisa dibangun waktu si pembuat arsiteknya itu bikin. Lalu kita yang punya rumah ini sepakat, oke Pak, jadi deal, salaman. Harganya sekian, oke Pak, deal, sepakat. Gitu. Jadi blueprint itu bisa terjadi waktu ada kesepakatan antara si blueprint yang membuat blueprint itu dengan kita yang punya rumah itu. Blueprint di setiap kita pun bisa jadi tergenapi, itu tergantung respon setiap kita. Tuhan, Engkau suruh aku jujur, gak berbohong. Tapi kalau pekerjaanku ini gak bisa Tuhan, kalau aku gak berbohong. Kalau aku gak berbohong, aku gak cepet kaya Tuhan. Gak bisa. Kita harus sepakat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang engkau harus jujur, engkau harus kudus, harus sepakat sama Tuhan. Maka nanti akan jadi blueprint itu akan tergenapi waktu kita sepakat sama Tuhan. Kan Tuhan bilang kita hidup berkelimpahan. Iya, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu firman Tuhan. Tapi kenapa saya gini-gini aja hidupnya? Karena terkadang kita nggak sepakat sama si pembuat blueprint itu. Kita nggak sepakat. Kita yang melenceng seperti tadi. Rumah kenapa 2 tahun belum jadi-jadi? Karena nggak sepakat si pemilik sama si insinyur itu nggak sepakat. Udah insinyurnya bikinnya, arsiteknya bikinnya begini-begini, kamarnya 4 kali 6 nggak berubah, 4 kali 5 aja. Nah, kita yang terkadang nggak sepakat, gitu loh. Padahal untuk supaya rancangan Tuhan terjadi, kita harus sepakat sama Tuhan, ya. Nah, seperti misalnya Abraham itu negosiasi Tuhan supaya janganlah Sodom sama Gomora itu dihukum. Karena Tuhan itu di sini contohnya bahwa Tuhan itu bisa
dan Gomora, kata Abraham kan, kalau ada 50 orang benar aja, Tuhan jangan hukum ya. Oke, 50 nggak hukum. 45, oke, ternyata nggak ada. 40, 30, 20 sampai 10, ternyata tidak ada orang benar. 10 di Sodom dan Gomora akhirnya harus dihukum. Jadi artinya di sini kisah ini menceritakan bahwa ada kesepakatan antara kita dan Tuhan. Gitu loh. Kita bukan robot yang Tuhan pokoknya blueprintnya udah jadi terus di hati kita dijagai seperti robot gitu. Bukan. Tuhan kasih kita kehendak bebas dan kita lah yang memilih. Blueprint itu mau cepat jadi atau seperti tadi proyeknya Madani 2 tahun gak jadi-jadi karena si pemiliknya yang ngeyel. Nah, mari setiap kita ya 3 unsur yang tadi, percaya, taat, dan sepakat itu harus benar-benar kita hidupi sungguh-sungguh. Kalau secara manusia nggak mudah. Kalau saya membaca kisah Abraham, saya bilang Tuhan, bisa jadi kalau saya jadi Abraham juga saya nggak sanggup. Tapi kan Tuhan bilang pencobaan yang kita alami nggak pernah melebihi kekuatan kita. Abraham sanggup karena memang itu porsinya dia. Dan waktu kita alami porsinya kita, karena kita pasti tahu Tuhan tahu kita sanggup untuk menjalaninya, itu porsinya kita. Gitu, ya. Next. Bahkan kegagalan Abraham membuktikan bahwa meskipun Allah tidak melindungi kita akibat dosa kita, tetapi menggenapi kehendaknya di dalam kita dan melalui kita. Karena rancangan Tuhan itu gak ada yang gagal. Ya, jadi Abraham gak sabaran, si Hagar juga, si istrinya juga Sarah, udah, aku kayaknya mandul deh. Udah kamu ambil aja si Hagar jadi istrimu supaya kamu punya anak. Itu dosa yang dilakukan. Tapi janji Tuhan bahwa dia punya anak tetap terjadi. Tapi akibat dosa itu ada sampai sekarang. Sampai sekarang akibat dosa itu bahkan sampai sekarang kita nikmati, kita lihat, gitu kan? Tapi rencana Tuhan bahwa dia akan punya anak yang memang Tuhan berikan itu tetap jadi. Tapi itu tadi karena dia nggak sabaran, ya akhirnya blueprintnya tuh harus dicoret sendiri sama dia, gitu ya. Dia revisi lagi, barang udah jadi yang bagus, gitu ya. Nah jadi poin yang terakhir saya bilang, upaya kita dengan kekuatan kita menciptakan jauh lebih banyak masalah daripada solusi. Kalau pakai kekuatan kita, hasilnya akan lebih banyak masalah daripada solusi. Oleh karena itu andalkan Tuhan, percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan ke setiap kita itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kalau bicara soal keuangan, hari-hari ini banyak saya temui orang-orang yang memang, apalagi setelah masa pandemi, semuanya berubah, ekonomi berubah. Orang-orang semuanya bicara uangnya itu jadi sangat amat terbatas. Ya, tapi balik lagi, kita nggak bisa. Tuhan, saya kan biasanya minum susu tiap hari. Kalau sekarang teh kayaknya nggak enak deh. Nggak bisa. Tuhan juga izinkan semua hal untuk melatih kita. Aku juga bisa berkati teh, sehingga kau punya vitamin seperti susu, gitu. Karena memang kemampuanmu sekarang hanya bisa beli teh, ya beli teh lah. Jangan kamu paksa untuk beli susu, gitu. Jadi semua itu balik lagi ke kita. Terkadang kita salahin Tuhan karena Tuhan, kok hidup saya selalu kurang. Bisa jadi pengelolaan kita dengan keuangan. Bisa jadi kita sendiri yang tidak bisa mengelola dengan baik. Lebih besar keinginan daging daripada firman Tuhan yang mengajar kita untuk mengelola, untuk kendalikan keinginanmu. Terkadang apalagi wanita, lihat yang promo sebenarnya gak butuh, tapi karena promo, beli ah. Padahal gak butuh, cuma pengen doang. Kalau lagi promo, kapan lagi Pak, kapan lagi gitu. Ya saya juga bilang iya, orang saya juga kadang-kadang kalau ke Alfa kan,
waduh Camcorder, waduh siang kok lagi promo. Kalau di pikiran saya kan saya butuh juga, nanti butuhnya, tapi sekarang saya belum butuh, tapi kalau promo beli. Nah itu kalau yang kecil-kecil. Coba kalau handphone lagi promo, yang ada di tangan masih bagus, tapi karena promo lagi diskon, waduh pengen, padahal uang di kantong udah pas-pasan banget. Padahal handphone yang walaupun layarnya udah retak-retak juga masih bisa dipakai kok, sebenarnya bisa kok, cuma itu keinginan dan uang memang nggak ada dan kita paksain. Nah itu yang sering terjadi. Dengan kekuatan kita pikir kita bukannya nyelesain, malah jadi tambah banyak masalah. Next. Rancangan Tuhan itu tetap pasti akan jadi dalam hidup setiap kita. Karena Mazmur 33:11 bilang, tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun temurun. Untuk adik-adik yang sekolah, yang kuliah, percayalah, blueprint Tuhan buat kalian itu luar biasa. Sekarang tergantung respon kalian sama Tuhan. Kalian waktu mau bawa hidup kalian sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, dan ikuti terus maunya Tuhan, terus terhubung sama Tuhan, percaya, taat, dan sepakat sama Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan itu ada untuk setiap kita. Bapak, ibu-ibu yang bekerja, yang usaha, barangkali juga ibu rumah tangga, bahkan yang barangkali belum bekerja, rancangan Tuhan itu ada buat setiap kita. Sabar, tunggu waktunya, ikuti terus Tuhan mau gimana nih. Makanya supaya bisa tahu maunya Tuhan, kita mesti dekat, melekat sama Tuhan. Mazmur 9:11 ayat 14 bilang harus melekat sama Tuhan, supaya kita tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Kalau kita melekat tempel, Tuhan geser ke kiri, kita pasti ke kiri, ke kanan pasti ke kanan, gitu kan? Makanya harus melekat, jangan jauh-jauhan. Apalagi jauh banget, wah nggak kelihatan. Gitu. Kita pikir Tuhan ke kiri, ternyata kita ke kanan. Kita pikir Tuhan ke kanan, ternyata Tuhan ke kiri. Kita yang ke kanan. Aduh, kan? Kefarel kalau orang Belanda, gitu. Ya. Nah, oke. Kayaknya ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Inilah dia. Rancangan Tuhan tetap buat setiap kita. Kita bilang sama diri kita sama-sama. Rancangan Tuhan atasku tetap untuk selama-lamanya. Rancangan Tuhan tetap. Ya Fano, rancangan Tuhan tetap. Penuh damai sejahtera buat Fano. Ya. Buat Bu Kiki juga, rancangan Tuhan juga ada. Yang penting respon kita. Buat Roy juga. Buat Dewi, buat Avanda, buat Yohanes. Oh, Yohanes ada 2 di sini. Yohanes besar, Yohanes agak kecilan. Itu tetap, rancangan Tuhan itu tetap kok. Yang penting seperti Abraham tadi, percaya, taat, dan sepakat. Maka rancangan Tuhan akan jadi buat setiap kita. Ya, amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami lebih lagi Tuhan, ajar kami lebih lagi untuk sungguh-sungguh mengerti rancangan Tuhan dalam hidup setiap kami. Karena firman-Mu berkata, rancangan yang ada atas kami itu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami sebagai orang tua, kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Kami berkatakan rancangan anak-anak kami penuh harapan Tuhan di tahun 2021 ini. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau yang akan memenuhi seturut dengan rencana-Mu. Blueprint-Mu Tuhan ada atas setiap anak-anak kami. Blueprint-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Kami berdoa mereka boleh merespon rancangan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Terima kasih Bapak.
kami sebagai anak-anak, kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan juga damai sejahtera untuk orang tua kami. Kami memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada sekarang ini Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan karena mereka usianya yang sudah tua, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Beri damai sejahtera, sukacita buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Bapak. Kami memberkati para pemimpin kami Tuhan. Kau juga berkati mereka Tuhan. Bos kami di kantor Tuhan, para pemimpin rohani kami, siapapun itu Tuhan, kami memberkati mereka Tuhan. Kami memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau jadikan kami Tuhan keluarga di tempat ini, M2 family Tuhan, biar kami boleh saling menopang, membangun satu sama yang lain Tuhan. Kami boleh saling memberkati satu sama yang lain. Dan biar lewat wadah ini Tuhan, kami bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, sekarang terima kasih Bu Yora, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang ada di kotak depan. Nanti M2 Church boleh maju ke depan dan langsung memberikan persembahan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan menonton Voice of Pentecost. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran.
Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan, karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Ini lemes banget Bapak Saudara. Ya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu besok seperti biasa jam 10 pagi, dan dress code-nya minggu besok itu denim warna jeans, bebas, yang penting rapi. Lalu selanjutnya hari Kamis di rumah Pak Dani, di rumah Pak Dani, toko yang semok di belakang sana. Itu jam 6 sore. Lalu hari Jumatnya Kul Pemuda jam 6 sore juga. Kalau bisa saya mohon datangnya on time, supaya kita juga punya waktu sharing yang agak lama juga, gitu ya. Lalu kita nggak bosan-bosan, kita mau kasih tahu kalau kita menjual wall decor ya, model. Saya persilakan untuk maju ke depan. Sini dong, maju dong, biar dilihat. Ya, harganya masih sama 50.000. Sini jangan malu-malu. Sini. Pasukan bodrek. Sini. Sini dong.
Pesan foto nanti bisa dibantu sama Kodani untuk fotonya kalau belum punya foto. Dan Bapak Saudara, ini juga kita bisa beli bukan untuk diri kita sendiri, kita juga bisa beli ini untuk kasih buat orang-orang yang terkasih, buat orang-orang yang kita sayangi. Bisa juga hadiah ulang tahun atau kata-katanya juga boleh diganti. Misalkan kalau mau nembak I love you gitu, itu bisa juga bisa diganti. Ya itu aja Bapak Saudara, terima kasih. Ya, pengumumannya hanya itu, dan saya cuma mau ingetin sekali lagi waktu tadi Ibu Ira bilang di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu dan saya. Rancangannya ini tidak pernah gagal dan harus terjadi. Amin. Amin. Dan sama-sama kita membagi berdiri. Ada satu pujian yang luar biasa. Kita sama-sama sambil kita sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita menyanyikan lagu ini. Haleluya. Menyanyikan dengan iman, percaya kita. Aku kan hari esok, namunlah
percaya, kami mau taat, dan kami mau sepakat Tuhan. Karena waktu kami lakukan ketiga hal ini Tuhan Yesus, Engkau sudah membukakan pintu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus di jemaatnya Allah, jemaat M2 Family yang dikasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita di awan-awan permai dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Terberkati, selamat hari ini.